Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari materi zat-zat makanan. Yuk siapkan catatan kalian dan mari kita mulai pembelajarannya. Zat-zat makanan adalah bahan yang terkandung dalam suatu makanan yang nantinya akan dicerna dan diserap sehingga dapat berguna bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Syarat makanan yang baik dan menyehatkan itu ada 4. Yang pertama adalah mudah dicerna. Jadi, makanan yang baik adalah makanan yang mudah dicerna sehingga tubuh dapat menyerap nutrisinya dengan optimal. Yang kedua, higienis. Makanan harus diolah dan disajikan secara higienis agar terhindar dari kuman dan juga bahan yang berbahaya. Yang ketiga, mengandung zat gizi atau nutrisi. Jadi, makanan yang menyehatkan harus mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Yang terakhir, harus mengandung cukup kalori. Jadi, makanan perlu memiliki jumlah kalori yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian tubuh, sehingga tubuh tidak mudah lelah akibat aktivitas seharian. Zat makanan disebut juga gizi atau nutrisi. Nah, jenis zat makanan ada 2. Yang pertama, makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien itu merupakan zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya, karbohidrat, protein, dan lemak. Mikronutrien adalah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya, mineral dan vitamin. Zat makanan yang pertama adalah karbohidrat atau hidrat arang. Karbohidrat memiliki struktur yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umumnya CnH2nOn. Nah, karbohidrat memiliki 3 jenis. Yang pertama, monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Monosakarida memiliki 1 gugus gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida memiliki 2 gugus gula, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Polisakarida memiliki banyak gugus gula, contohnya pati, glikogen, dan selulosa. Berikut adalah fungsi karbohidrat. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat di dalam peredaran darah berbentuk glukosa, kemudian akan disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen, lalu sebagiannya diubah jadi lemak sebagai cadangan energi. Kemudian, sebagai pengatur metabolisme lemak, lalu sebagai penghemat protein, dan juga membantu pengeluaran feses, terutama hemiselulosa dan juga pektin yang menyerap banyak air dalam usus besar. Zat makanan yang kedua adalah lemak atau lipid. Lipid meliputi lemak dan minyak. Lipid memiliki sifat yang sukar larut dalam air, tetapi pada keadaan tertentu dapat membentuk emulsi. Lipid dapat larut dalam pelarut nonpolar, contohnya etanol, ether, kloroform, dan benzena. Struktur lipid terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Lemak atau minyak terdiri atas gabungan gliserol yang bergabung dengan 3 buah asam lemak membentuk 1 unit trigliserida. Berikut adalah jenis-jenis lemak berdasarkan komposisi kimianya. Yang pertama ada lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Lemak sederhana terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya, lilin, plastisin, parafin, dan juga minyak. Yang kedua, lemak campuran terdiri atas gabungan antara lemak sederhana dengan senyawa bukan lemak. Contohnya, lipoprotein atau lipid yang bergabung dengan protein dan juga fosfolipid atau fosfat yang bergabung dengan lipid. Yang ketiga adalah derivat lemak, yakni senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, contohnya kolesterol, asam lemak, dan gliserol. Kemudian, ada jenis-jenis lemak berdasarkan ikatan kimianya. Yang pertama asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh. Umumnya berwujud padat pada suhu kamar, contohnya keju, daging, susu, dan juga mentega. Kemudian, asam lemak tak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh. Umumnya berwujud cair pada suhu kamar, contohnya minyak kelapa dan juga minyak goreng. Berikutnya, sumber-sumber lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari berbagai jenis hewan, contohnya sapi, kambing, dan unggas.
Kemudian produk olahan lemak hewani contohnya telur, susu, kemudian produk olahan susu seperti krem mentega, keju, dan juga minyak ikan. Lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak jagung. Semua minyak nabati mengandung sterol, bukan kolesterol. Berikut adalah beberapa fungsi lemak. Yang pertama, sebagai sumber energi. Lemak menjadi sumber energi yang lebih efektif dibanding karbohidrat dan protein. Kedua, sebagai perlindungan. Endapan jaringan lemak di sekitar organ tubuh akan mempertahankan organ tersebut dan melindungi dari benturan. Yang ketiga, sebagai penyekatan atau isolasi. Jaringan subkutan yang terdiri atas lemak akan mencegah tubuh kehilangan panas. Yang terakhir, ikut serta membangun jaringan tubuh. Lemak itu diperlukan sebagai bahan penyusun membran sel. Zat makanan yang ketiga adalah protein. Protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, yakni sebanyak 1/5 dari bagian tubuh. Struktur protein terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Pada beberapa jenis protein, terdapat unsur-unsur mineral seperti sulfur, fosfor, iodin, besi, dan kobalt. Protein merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Terdapat dua tipe protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama, fibrosa, yakni rantai molekul yang berbentuk memanjang. Yang kedua adalah globular, yakni rantai molekul yang berlipat-lipat sehingga bentuknya tidak beraturan. Protein terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari berbagai jenis hewan seperti ikan, telur, dan daging. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan juga sayuran. Berikut adalah beberapa fungsi protein. Yang pertama, sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan oleh protein sama dengan energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Yang kedua, pengganti protein yang hilang. Kemudian sebagai penghasil jaringan baru dan sebagai pengatur keseimbangan air. Zat makanan yang selanjutnya adalah vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang diperlukan tubuh untuk memperlancar metabolisme. Umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Avitaminosis merupakan penyakit kekurangan vitamin. Berikut adalah fungsi utama vitamin, yakni sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan. Vitamin terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air diserap oleh tubuh dan beredar dalam aliran darah. Tidak disimpan dalam jumlah besar di tubuh dan harus dikonsumsi secara teratur. Kemudian dikeluarkan melalui urin jika jumlahnya berlebihan. Contohnya ada vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H, dan juga vitamin C. Kemudian yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam lemak itu membutuhkan lemak dalam makanan untuk bisa diserap oleh tubuh. Disimpan dalam jaringan lemak dan hati, kemudian penumpukan dalam jumlah yang berlebih dapat beracun bagi tubuh. Contoh vitaminnya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Kemudian, vitamin juga terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu provitamin dan antivitamin. Provitamin merupakan senyawa organik yang tidak bersifat sebagai vitamin, tetapi dapat diubah menjadi vitamin setelah dikonsumsi dalam tubuh. Contohnya, vitamin A dengan prekursor karoten, vitamin D dengan prekursor 7-dehidrokolesterol, kemudian niacin dengan prekursor triptofan. Antivitamin merupakan senyawa organik yang meniadakan kerja vitamin. Contohnya, sitral sebagai antivitamin A, asam indola asetat sebagai antivitamin B3, dan asam glukoaskorbat sebagai antivitamin C. Zat makanan selanjutnya adalah mineral. Sebagian besar bahan makanan terdiri dari 96% air dan bahan organik. Sisanya adalah unsur-unsur mineral. Mineral merupakan substansi anorganik yang biasa ditemukan dalam bentuk ion. Mineral tidak mengalami proses pencernaan karena bersifat mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh jonjot usus halus. Nah, jika tubuh kekurangan mineral tertentu dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Berikut ini adalah jenis-jenis mineral, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya, natrium, klor, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur.
Lalu, mineral mikro merupakan mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya, besi, seng, iodium, selenium, mangan, fluor, tembaga, kromium, molibdenum, dan juga kobalt. Berikut adalah bentuk mineral dan juga fungsinya. Selanjutnya, mineral memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai pemelihara keseimbangan asam basa, penjaga keseimbangan ion-ion dalam cairan tubuh, komponen hormon dan enzim, serta kofaktor aktivitas enzim-enzim, membantu transfer zat melalui membran sel, pemelihara kepekaan saraf dan otot, serta penyusun jaringan. Selanjutnya adalah air. Tubuh sebagian besar tersusun atas air. Tubuh setiap hari memerlukan air sekitar 2,5 liter untuk orang dewasa, yang berasal dari air minum sekitar 1,5 liter dan yang berasal dari makanan sekitar 1 liter. Kandungan air pada tubuh saat dewasa dan anak-anak itu berbeda, yakni yang dewasa sekitar 55-60% dari berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak atau sekitar 47 liter. Sedangkan bayi saat lahir memiliki kandungan air 70% dari berat badan. Berikut adalah beberapa fungsi air bagi tubuh. Yang pertama sebagai pelarut dan pengangkut zat-zat gizi, sebagai katalisator, sebagai pelumas, sebagai pengatur, dan sebagai pelindung. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.